Halo Sobat iMove, apa kabar kalian? Kembali lagi dengan saya Septu. Jadi di video kali ini saya akan merangkum alur cerita singkat dari serial anime yang berjudul Solo Leveling. Anime Solo Leveling bercerita tentang kemunculan gate atau sebuah portal di berbagai titik di seluruh dunia. Portal misterius tersebut menghubungkan dunia manusia dengan dunia sihir, di mana muncul para monster berbahaya. Untuk itu, tanpa berlama-lama, pastikan posisi rebahan Anda dengan sudut yang paling nyaman, dan kita masuk ke alur ceritanya. Dan cerita ini dibuka dengan para tentara manusia yang secara fisik tidak dapat mengalahkan para monster, dan umat manusia mempercayakan keselamatan manusia kepada para hunter. Jadi para hunter ini adalah manusia yang memiliki kekuatan magis dan menggunakan untuk melawan dan membunuh para monster. Dan para hunter ini juga mempunyai tingkatan masing-masing, di antaranya mulai dari peringkat S, A, B, C, D, dan yang paling rendah adalah E. Dan itu akan menjadi kekuatan permanen mereka sejak lahir dan tidak bisa dikembangkan lagi, teman-teman. Dan terlihat para hunter yang sedang bertarung dengan pasukan monster semut. Dan juga terlihat para hunter yang sudah terpojok oleh para monster semut tersebut. Dan ketika mereka ingin menyerah dengan keadaan itu, tiba-tiba datanglah para hunter dengan tingkatan S dan langsung menggunakan sihir penyembuhan, lalu memulihkan luka dengan sangat cepat. Dan dengan kedatangan para hunter tingkat S, dapat membalikan serangan dari para monster. Dan tiba-tiba muncullah monster semut yang lebih besar. Dan perkenalkan, Taiga dan juga Fuki, dan terlihat tingkatan S memang sangat mendominasi dengan kekuatannya yang sangat hebat. Terlihat juga Taiga yang mengalahkan monster tersebut dengan satu serangan. Namun itu belum berakhir, ternyata masih banyak lagi monster yang serupa. Dan Taiga pun mengeluarkan kekuatan besarnya, disusul Fuki yang mengeluarkan petir dengan tekanan tinggi, teman-teman. Dan terlihat juga ada seorang hunter yang bernama Shin Mogami yang menggunakan sihir apinya lalu menghanguskan para monster semut tersebut. Dan kita sedikit flashback, teman-teman. Jadi beberapa puluhan tahun lalu muncullah sebuah gate, yaitu portal yang menghubungkan dunia manusia dan dimensi misterius di berbagai titik dunia. Dan di dalam gate tersebut terdapat berbagai macam monster misterius dan juga senjata dari manusia tidak mempan terhadap monster tersebut. Lalu para pemilik kekuatan bangkit yang bisa mengalahkan monster tersebut, dan mereka disebut dengan hunter. Singkat cerita, dan kita dibawa di mana? Di sebuah kota yang dimana tempat perkumpulan para hunter untuk melaksanakan sebuah misi dengan menyambung kehidupannya. Dan diperlihatkan seorang hunter yang bernama Mashima yang sedang asik ngopi dan disapa oleh hunter yang bernama Kuga. Dan mereka berdua sedang mengobrol. Kuga yang sebentar lagi akan menyambut kelahiran anaknya. Dan inilah MC kita, yaitu Mizuzino. Lalu Kuga menanyakan kepada Mashima siapa dia dan kenapa banyak orang yang menyapanya. Dan Kuga sedikit terkejut, ternyata Mizuzino adalah hunter yang paling lemah dari semua hunter yang ada di situ. Dikarenakan dia hanya hunter tingkat E dan selalu terluka dalam menjalankan raid atau penyerangan. Dan mungkin Mizuzino adalah hunter yang paling lemah di muka bumi ini. WKWKWK. Lalu terlepas dari obrolan tersebut, datanglah Mizusaki yang adalah hunter tipe healer atau istilahnya hunter tipe penyembuh, teman-teman. Dan Mizusaki sedikit mengobrol dengan Mizuzino yang dimana dia terluka parah padahal dengan mendapatkan misi di dungeon yang paling rendah. Dan dungeon E ini adalah dungeon yang paling mudah, tapi Mizuzino masih kewalahan dengan misi tersebut. Tapi dengan rendah hatinya, Mizuzino mengatakan mungkin dia yang lemah dan tidak usah menyalahkan siapapun. Dan singkat cerita, mereka mendapatkan sebuah misi dadakan untuk raid atau menyerang. Sontak saja hunter Mashima memberikan nasihat kepada Mizuzino agar tetap berada di belakang mereka dan jangan sampai terluka. Dan Mizuzino sedikit meratapi pisau kecilnya itu karena itu adalah senjata satu-satunya yang dia punya, walaupun dibeli dengan harga yang cukup murah, teman-teman. Dan kita diperlihatkan dengan Kiyomi Goto, dan dia adalah pemimpin dari asosiasi hunter.
Dan terlihat Mizuzino yang memegang sebuah kristal. Dan ternyata itu adalah sebuah batu sihir yang bisa dijadikan uang. Lalu Mizuzino ditekan oleh monster goblin tersebut. Dan sontak saja Mizuzino menyerang balik. Tapi pisau kecilnya itu hancur karena kulit dari goblin tersebut keras teman-teman. Dan Mizuzino terkena tikaman dari goblin itu. Dan tiba-tiba datanglah kuda yang langsung menebas goblin tersebut. Lalu Mizuzaki dengan panik langsung mengobati luka dari Mizuzino ini teman-teman. Lalu kita masuk lagi dalam asosiasi hunter yang dimana Gotou menjelaskan bahwa batu sihir yang didapat dari monster tingkat tinggi bisa dijadikan senjata untuk melawan para monster. Dan lebih efisiennya terhindar dari berbagai macam polusi daripada memakai bom nuklir. Oleh karena itu, peran para hunter ini menjadi sangat penting. Lalu kita kembali ke dalam pertempuran. Terlihat para monster yang telah mengalahkan bos dari monster tersebut. Dan sisi lainnya juga, Mizusaki sedikit memberikan nasihat agar Mizuzino berhenti saja menjadi hunter. Karena dia selalu mendapatkan luka yang cukup parah di setiap pertempuran. Dan selalu saja Mizuzino hanya mengatakan maaf, maaf, dan maaf, membuat Mizusaki sedikit kesal dengan perilakunya itu. Dan sedihnya di saat semua mendapatkan kristal tingkat tinggi, Mizuzino hanya mendapatkan kristal tingkat E. Sungguh di luar kesedihan yang mendalam ya teman-teman. WKWKWK. Dan singkat cerita, terlepas dari peristiwa tersebut, seorang hunter menemukan sebuah terowongan. Ternyata itu adalah dungeon atau ruangan bawah tanah ganda. Dan yang perlu dicatat teman-teman, bahwa untuk mencegah hilangnya nyawa manusia sebanyak mungkin, maka penjara bawah tanah harus diselesaikan dalam waktu 7 hari. Jika tidak, maka ia akan menjalani apa yang disebut dengan dungeon break, atau artinya monster di dalam dungeon tersebut akan menyerang ke dunia manusia dan menyerang penduduk sipil. Jadi akibatnya akan sangat fatal teman-teman. Dan dikarenakan tempat tersebut masih misterius dan tidak tahu ada bahaya apa yang mereka hadapi, sontak saja mereka langsung membuat penyuluhan suara. Siapa yang sepakat? Lalu terdapat 6 orang yang masuk dan 6-nya tidak ikut. Dan keputusan pun terakhir berada di tangan Mizuzino. Dan dikarenakan ayah dari Mizuzino yang menghilang, sehingga dia menjadi tulang punggung keluarga. Dan terlebihnya, dia harus membiayai ibunya yang dirawat di rumah sakit, juga adiknya yang berada di perguruan tinggi, sehingga dia membutuhkan uang. Sontak saja Mizuzino mengiyakan dan mereka sepakat untuk masuk ke dalam dungeon tersebut. Lalu kita diarahkan di sebuah tempat pendaftaran pengujian tingkat para hunter. Dan seorang pemuda bernama Kenta Morobishi baru melakukan pengujian tingkat dan mendapatkan tingkatan D. Dan terlihat di sebuah kota yang dimana ada 2 orang yang mengendarai sepeda motor yang telah mencuri tas dari seorang gadis. Dan sontak saja mereka berdua dihentikan oleh seorang perempuan yang bernama Shizuku. Lalu dengan skillnya dia berhasil mengambil tas yang dicuri oleh jambret itu. Dan ternyata Shizuku adalah hunter tingkat S. Dan terlihat Shizuku sedikit terkenal di kalangan manusia. Dan kita diarahkan di kelompok hunter dari Mizuzino. Dan mereka mendapatkan sebuah pintu yang besar. Lalu pintu itu terbuka dan terlihat tempat tersebut memiliki banyak patung besar. Juga terdapat patung besar misterius yang sangat mencolok, yang terlihat seperti pemimpin dari antara patung tersebut. Lalu pemimpin dari kelompok itu adalah Mabuchi yang melihat aturan di kuil itu. Yang tertulis pertama, hormatilah dewa. Dan yang kedua, pujilah dewa. Dan yang ketiga, buktikan keimananmu. Sontak saja Mizusaki seperti melihat kalau patung raksasa yang duduk itu seperti mengawasi mereka. Dan Mizusaki terlihat sangat panik. Dan terlepas dari pembicaraan tersebut, pintu yang mereka masuki tertutup dan membuat orang di situ menjadi panik. Dan
salah satu hunter dengan kesal memeriksa pintu tersebut dan tiba-tiba sungguh di luar halusinasi ya teman-teman. WKWKWK. Lalu situasi menjadi lebih panik dan Mizujino menatap ke arah patung besar tersebut dan ternyata patung besar tersebut balik menatapnya dan terlihat sedikit kilas balik. Ternyata Mizujino selalu mencari celah dari teman-temannya yang bertarung melawan monster dan selalu memperhatikan situasi dari tempat tersebut, dan itulah kenapa Mizujino dapat merasakan serangan dari patung besar tersebut. Dan terlihat situasi menjadi mencekam. Dan ini menjadi akhir dari video kita kali ini. So, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan untuk melanjutkan alur ceritanya, pastikan teman-teman like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kata-kata terakhir dari saya, mantap!